Halo, selamat pagi. Hello, people. Hmm, halo manusia. Pagi, siapa yang sudah datang ini? IS9AV Martija kayak apa? Masih hanya dua ya? Ada Mbak Alfi. Siapa? Mbak Alfi. Oh, karena kita belum berteman, itu nggak nampak namanya, Mbak Istiqomah juga ada. Oh ya, Kenalan dulu. yang nampak namanya hanya Evi karena kemarin kita sudah invitean kan? Oh iya, Hmm. itu yang 8869810466646 itu siapa? Aku juga nggak. Itu nomor telepon siapa itu? Nomor telepon Nggak tahu. kolektor. Emang ada muncul di sini? Oh, Mbak Alfi. Oh. Tapi biasanya Mbak Alfi namanya muncul, kok sekarang jadinya 8869810. Saya juga Anda waras. Suara musik siapa itu? Bukan saya. Nah, 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 nah. Siapa itu? Musik siapa itu? Oh, Belanja. Dansa. Oh, lagi dansa. sama. Enggak, nanya doang kok. Suara Martija masih jelas, cuman ada backsoundnya gitu. Suara dan musik. Kalau aku backsoundnya ada suara. Sudah nampak belum itunya? Dan PPT-nya apa PPT-nya? meeting board. Oke. Siapa yang nggak kelihatan? Enggak, aku tadi pas ibu Depok tadi nggak kelihatan apa-apa. Kok pas kok bisa kelihatan ya? Crazy. Baiklah. Meeting 4, constituent order, grammatical verbs, phrase operation, and verb groups. Okay? So we are going to learn our topic now. So in this study, you will understand how to analyze subject and predicate, and how to analyze adjective, how to analyze noun phrase, adjective phrase. What else? Simple sentence, and then head of phrase, predicate nominative, and predicate adjective, preposition, postposition, detransitive imperatives, auxiliary verbs, and others. Sudah kamu baca belum nggak PPT-nya? Belum. Singkat aja sih, singkat doang. Singkat aja ya. Oh, bagus. Itu aja di mirip gitu, pokoknya dilihat dengan Oh, dilihat aja. Nggak apa-apa, lihat terus aja ya. lihat kayak terus kayak gini, make sure berapa halaman ya. Aduh banyak banget. Ya berhalaman terus bakalan ada soal nih, waduh gitu. Oke, sekarang coba Ivy baca ini. Could you please read this for us? Oke. Ada kata baru sih ini. Constituent order in main clauses. Talking about constituent order, in this unit you are going to be introduced by some explanation on how to determine the basic constituent order of a language. Most linguists would consider the basic constituent order of a language to be explicit by at least in pragmatically neutral clauses. However, identifying one clause type as pragmatically neutral may be problematic. It is especially difficult to find pragmatically neutral clauses that contain one or more full noun phrases. A general well approach
problem is, first, to eliminate clauses type that are known to exhibit variant constituent orders in some language. This would include Okay. main clause, Okay. Languages, not language. Languages ya. languages, Contain, not contain. Contain itu apa artinya? mengandung, Mengandung. Ada yang nggak tahu di sini artinya? Konstituen. Kalau dikatakan konstituen itu apa? Konstituen itu adalah unsur positif, pokok. Positif apaan? Oke. Berarti kalau dikatakan constituent order, berarti order itu apa? Susunan gitu. Susunan pokok dalam main clauses. Main itu utama. Kalau clauses itu opo? Klausa. Apa itu klausa? Klausa itu gabungan dari subjek dan predikat. Kamu lihat dari mana jawabanmu itu? Dari Google ya? Dari tetangga. Dari buku catatan. Buku catatan, soalnya bahasanya ilmiah sekali. Ya kan tadi harus dibahas. Masa? Ya, Nggak percaya. Pokoknya kalau bahasa sehari-harinya klausa itu adalah anak anak kalimat. kalimat. Tapi kalau secara academic language, you may ask Miss Anita, what did you say? Please say once more time. Satuan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Oke. Lause istiqomah, tahu kan subjek itu apa kan? Ayo langsung dijelaskan. Tahu Oke. Predikat tahu kan? predikat kata kerja. Iya, benar. Good. Oke, and then kita lihat di sini main clause adalah suatu kelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Berarti tidak termasuk objek. Kalau mungkin ada objek, dia adalah hanya sebagai penambah di sana. Terus main clause ini dapat berdiri sendiri sebagai suatu kalimat karena mengandung suatu pikiran yang utuh. Independen dong. Iya. Independent clause. Jadi kalau dikatakan dia kalimat, kalau sudah ada subjek predikat itu termasuk kalimat. Kalau tidak ada misalnya subjek predikatnya, contohnya makan siang, itu kemarin apa namanya? Clause. Rasa. Frasa or phrase gitu ya. Baik, good. Sudah paham sekarang ya. Okay, and then it is important to remember that orders of elements in other construction types, for instance, noun or as prepositional phrase, is not evidence for a particular order in main clauses. Nevertheless, they share at least the formal property of clause position with P arguments. P di sini adalah apa? Predicate, ya kan? Some of these constituent types are illustrated for each of constituent order is simplified below. Below di bawah ini. Kita lihat di sini. Dianti hit the ball. Hit itu artinya apa di sana? Memukul. Mungkin dia bola apa kali itu, nggak tahu lah ya. Baseball kali ya, baseball atau bola, main bola apa yang dipukul? Bola kasti ya, baseball something like that. Iya. Direct object yang digaris bawahi, the words underlined here is direct object. Why direct object? Hit the ball. Iya. Objeknya langsung gitu ya. Okay, and then the second, Bart went to the bathroom. Prepositional phrase. Mengapa dia prepositional? Ada yang bisa? Preposisi kan kata keterangan kan, went the bathroom. Went to itu kan?
Iya. To itu prepositional phrase. Oke, yang ketiga, the executioner knew that she had lost her job. Ini objek komplement, objek. Lengkap ya. Iya, melengkapi. Kayak objek pelengkap. Mengapa dikatakan pelengkap di sini? Karena itu yang Kehilangan yang pelengkapnya job itu ya. Gimana sih? kan menjadi objek mengetahui. Terus itu yang she had lost her job itu kan kayak apa? Menerangkan dia telah kehilangan kerja kan? Iya. Good. So this is the same with number 4 and 5. The women wanted to vomit. Vomit means what? Something like that. Contohnya kalau lihat Anita gitu ya kan? Kalau lihat Anita, sometimes Mbak Istiqomah wanted to vomit. No, I did not. Enggak. Iya atau enggak, Mbak? No lah. Oh, enggak ya, enggak salah lagi. No lah. No doubt gitu ya. No lah. Okay, number 5, they told the cat to wait. Sama juga. And then number 6, the coach was ugly. Okay, mengapa dia adjektif? Because ugly. Ugly itu kan adjektif kan? The man was a wretched ping pong player. Predikat nominal. Kenapa nominal? Ping pong player. Pingpong kan noun. Iya, player juga noun kan? Digabung. Iya, noun. Okay, good. So this is the analysis of simple sentences. You are explained in the previous module that a sentence instead of group. Okay, blah blah blah. We can see here dogs and then bark. Mbak Anita, apa itu bark? Kemarin semester lalu kita pelajari bark kan? The sun gives light. Mengapa gives light ini predikat? Bukan, light-nya bukan objek. Kan gift kan? Iya, give. Kan memberikan apa? Kenapa dia like-nya tidak dibuat objek? Karena gift light itu suatu rasa kan apa? Benar sekali. Itu. Dan di sini kita hanya membahas tentang subjek dan predikat. Jadi kalaupun ada objek itu hanya sebagai pelengkap di sini nanti. Kita lihat. Dia lagi berdance kan? Nggak apa-apa lah. Kamu pakai itu aja headset. Okay, we have activity 1 here. Iya. Nggak apa-apa. Kamu ya. Pengen ngusir dia. Pengen ngusir dia aja gitu. Bilang aja lu, Beb. Oke, kita lihat di sini. Nomor 1 Mbak Anita, coba baca Mbak. Kamu bantu kita baca. The tackling of gift says row. Oke. Kita lihat di sini. Bentar ya. Yang mana subjek, yang mana predikat di sini? Harus kita bagi 2. Jadi nggak ada objek di sini. Tackling of gift itu subjek. Ini kan. Gis. Apa itu gis? Sama. Gus dari Gus. How do you know that? Kan Gus sama Gis yang kemarin ikut sama Fit gitu. Benar, good. Berarti kalau double E dia misalnya itu dia plural atau jamak? Dua-duanya. Sama jamak sama kan? Iya, sama. Plural atau jamak sama. Not singular, right? Okay. And then where is the predicate here? Safe room. Here, right? Okay. Good. And then how about the second? The stone walls do not
a prison make. Stone walls do not a prison make. Subjeknya adalah stone walls. Kalau predikatnya itu apa? Do not a prison make. Prison make. Kira-kira apa sih artinya ini? Stone walls, batu, dinding batu ya. Tembok. Tembok. Prison make tidak dibuat oleh. Prison tuh kayak penjara. Iya, penjara. Ya, Penjara. prisoner. Aku ingatnya itu tahanan. Stone walls do not a prison make. Apa artinya itu? Kira-kira. Jadi dinding batu itu tidak digunakan untuk apa sih, bangunan penjara gitu ya? Almost right. Gimana Mbak Martija atau Mbak yang lain? Mbak Anita? Christina? Stone walls do not a prison make. Idiom ini ya, idiomatik ini ya. Kind of, yes. Aku sambil dorong troli sih, jadi Oh, nggak apa-apa. Dorong aja dulu trolinya. kedengeran sih. Sing banget. Ada yang tahu? Dinding batu tidak dibuat untuk penjara. Oke, secara literal artinya tembok itu tidak dibuat untuk penjara gitu ya. Jangan mungkin ya, do not, jangan digunakan untuk. Artinya ini kan idiom kan. Jadi artinya kayak gini. Kamu janganlah menjadi tahanan kira-kira gitu. Something like that, you know. Jangan jadi. Janganlah menjadi buronan kira-kira seperti itu. Oke. All matter is indestructible. So the subject is all matter. Semua permasalahan is indestructible. Apa itu indestructible? Tidak bisa Tidak bisa dihancurkan ya, diselesaikan. Tidak bisa, kira-kira begitulah. Semua permasalahan itu tidak dapat diselesaikan. kayak gini loh, kayak nggak mungkin kita punya banyak masalah. Semua masalah itu tidak dapat dipermasalahkan. Dipecahkan kali. Tidak bisa kita bayangkan. Jalan keluarnya Iya. Sangat apa? Sangat chaotic gitu ya. Very messy, something like that. sulit. Complicated banget. Complicated. This is the first one. And then how about the predicate indestructible? How about number 4? No man can serve two masters. No man. Tidak seorang pun laki-laki yang dapat maksudnya Dua gelar. mendapat gelar dua sekaligus bukan. Oke. Kalau master itu kan apa? Master artinya apa? Kayak apa ya? Gelar. Orang kayak itu kayak bos gitu loh. Orang Bos. yang paling tinggi lah itu. Iya, gitu kan. Master itu kan bos gitu kan. No man can serve two masters. Tidak seorang pun yang dapat apa? Melayani. Pimpinan itu tidak ada, maksudnya kan kayak pimpinan itu tidak akan ada dua gitu, pasti satu gitu kan ya. Contohnya gini. Almost right. Contohnya gini. Kamu ketemu dua orang gitu kan. Dua orang. Mungkin kamu bertemu dua orang master begitu ya. Satu bisa nggak? Dua ini bisa nggak kamu apa mereka? Kamu handle mereka gitu? Nggak bisa. Susah kan? Karena itu susah gitu. Namanya juga master gitu kan.
Berarti contohnya gini. Satu orang hanya bisa handle satu kan. Iya. Contohnya gini. Contohnya kalau misalnya Mbak Evi punya 2 suami, kamu bisa nggak serve 2 masters gitu? Nggak bisa. Nggak bisa, satu aja sudah kewalahan gitu kan? Iya. So Jadinya. capek ya. Ya capek dong. Turut sama Ibu. Nah, itulah contohnya no man can serve 2 master. Nggak ada seorang laki-laki yang bisa melayani 2 penguasa, kira-kira begitu. Tapi kalau diterjemahkan agak aneh memang. Itu nomen maksudnya seorang laki atau manusia? Kan bisa jadi people juga. Apanya? Men kan di sini bisa jadi orang juga. Maksudnya Iya, bisa manusia juga. Iya, yes. bisa. Artinya laki-laki atau orang. Iya, laki-laki atau orang. Tapi bisanya laki-lakinya, manusianya itu adalah laki-laki manusia gitu lah. Ya biasanya yang dijadikan laki-laki. Tidak seorang pun kali, tidak seorang pun. Ya Hmm. tidak Seorang pun kan Tidak. dia bisa. Iya. Something Nah, like itu that. idiom jadi nomen. No man. Okay, and then how about the predicate here? What is the predicate? Can serve 2 master. Kenapa kita mulai dari can? Karena can itu kan kata kerja, verb kan? Okay, a sick room should be well aired. Apa itu artinya air? Udara. Air berarti diberi apa itu? Ditayangkan ya? Ditayangkan. No. Menganginkan. Udaranya segar gitu. Iya, diberikan udara segar gitu, diberikan ventilasi. Nah. Mengangini berarti. Oke, kalau kita terjemahkan secara literal lucu dia jadinya. Jadi kalau air kan diudarai kan, air kan udara, air. Jadi diberikan ventilasi gitu sih, lebih tepat. A sick room should be well aired. Ruang tempat orang sakit harusnya diberikan ventilasi yang baik. Something like that. Yeah. So the subject here adalah sick room. Okay. How about the predicate? Should be well. Okay, should. Mengapa should? Why start from should? Should kan tindakan. Maksudnya should be. Yeah. Itu kan Should be is just like action, right? ya action. How about this one? The last one, and then because we don't have much time, I think this will be the last one. I shoot an arrow in the air. Only I. Only I, right? Because shoot is what? Mana? Action. Apa itu artinya dalam bahasa Indonesia? Menembak Mana? udara. Oke, kalau arrow itu artinya apa? Mana? Panah, ya kan? Okay, good. You don't have much time, so you can do it by yourself. Up went the balloon into the street. The piper stepped. Sweet are the uses of adversity. Dear, gentle, patient, noble Nell was dead. Dead. Dead di sini apa? Artinya? Mati. Good. Tidak bernyawa. Okay, the head of the phrase. Kalau dikatakan tadi phrase itu apa Mbak Istiqomah? Hubungan kata yang memiliki subjek dan verb. Subjek dan good. Okay, the little child tired of play or is sleeping. The noun child is the head of the noun phrase and sleeping is the head of the verb phrase. Okay. Paham nggak di sini maksudnya? Mengapa itu child menjadi noun phrase, sleeping menjadi verb phrase? Karena child itu adalah apa? Child itu adalah noun kan? Kata benda. Sedangkan
Sleeping, I like sleeping, gitu ya. Sleeping is the head of verb phrase. Oke. Berarti kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, verb phrase itu apa? Kata kerja yang menunjukkan aksi, begitu kan? Frasa. Frasa itu tadi dia yang mengandung subjek atau predikat. Not object lah. Oke. Kita lihat di sini head. Arti head di sini adalah apa? The main. The main, right? Ya. The main component. Komponen utama, gitu. He tried his best. Oke. Sapardi, the boat, rode kapal kertas. Oke, kita lihat di sini. Sapardi di sini menjadi apa? Jadi noun phrase. Noun phrase. Oke, noun phrase itu berfungsi sebagai subjek dianya. Oke, good. Rode kapal kertas. Rode itu apa? Verb phrase. Mengapa depotnya kita tidak sorotin di sana? Karena depot ini kan hanya menjelaskan si Sapardi tadi kan? So depot here not the head of the phrase because it only explains Sapardi, right? Sapardi, something like that. Karena kalau misalnya ini puisi ini bukan menjadi unsur utama, tapi yang menjadi unsur utama adalah si Sapardi dan dia menulis kapal kertas. Oke. Head of the verb phrase above is tried. Tried berarti di sini mencoba. Tried his best. Gitu. And wrote menulis. Oke, paham ya sampai di sini ya? Iya. Good. Okay, so what does it mean head of a phrase? A head is always grammatically obligatory. Okay, obligatory di sini artinya apa? Kewajiban. Berarti always grammatically obligatory artinya di sini itu yang menjadi unsur pokok secara gramatikal. Oke. Unsur pokok. Tadi kan unsur pokoknya di sini sudah paham kita lihat. Unsur pokoknya all matter in this one. All matter is indestructible. Unsur pokoknya ada dua, yang mana? All matter. All matternya menjadi subjek, indestructible-nya menjadi predikat. Berarti dua. Is-nya tidak ada kan? So something like that. Sebenarnya agak bukan susah sebenarnya, cuman menentukannya kadang kita agak membosankan begitu. Harus banyak latihan sih sebenarnya. Harus fokus. Yap. After talking about head, then you have to be aware that in the complete subject is a noun phrase. The head is qualified by an adjective or adjective equivalent that call its enlargement or attribute. Oke. Atribut. Arti atribut di sini apa di sini, Mbak? Lengkap. Apanya? Atribut. Atribut in sentence. What does it mean? Menurut kamu atribut itu sebagai apa enggak? Sebagai apa ya? Very good. So attribute mean to explain by indicating a cause gitu, penyebab. Oke. Atribut berarti sesuatu yang menjelaskan sesuatu dengan mengindikasikan sebab.
Paham nggak? Oke, for instance, Mbak Istiqomah baca nomor A-nya, ayo. New brooms. Broom, sweet clean. Oke. New broom sweet clean. Mana atributnya? New kan? Lihat di sini new. New broom. New ini menjelaskan siapa? Ayo. Broom. Menjelaskan siapa? Broom. Broom, sapu. Menjelaskan sapu kan? Itu tadi saya katakan berarti atribut adalah menjelaskan si sapu tadi dengan mengindikasi penyebab. Penyebabnya karena dia baru apa? Sweep clean. Oke. Oke. I will what? Mana ini ya pesannya? Wih, sama pusing. Gak bisa, kurang ajar. Wiu. Ya udah saya tulis aja ya. Bentar. Ada nggak jelas ini? Ada nggak saya tulis? Oke. To explain. Oke, good. Some by in. Oke. Itulah yang dikatakan tadi apa tadi, Mbak? Atribut. Atribut in sentence ya, bukan atribut sekolah, no. Gitu. To explain something by indicating a cause. Okay, and then the second, Mbak Anita. Yeah. Would you please read for us? Breaking the light. Okay. Yang mana di situ atributnya? Barking. Barking. Dia menjelaskan si anjing, gitu kan? Cause-nya apa? Penyebabnya apa? Kalau yang sering menggonggong jarang menggigit. Bohong ini. I don't believe this sentence. Oke. Jarang suka dikejar anjingnya. Oke, Miss Evie, please read C. Harry's father is an engineer. Attribute is Harry's kan? Ya, Harry. Oke. Si Harry ini atribut dia menjelaskan si father. Harry's father berarti ayahnya si Harry gitu. Is an engineer. Is an engineer menjadi predikat di sini. Mengapa predikat? Kan dia kan menjelaskan why. Why? Dia kan menjelaskan si ayahnya itu seorang ini kayak insinyur gitu kan. Mengapa predikat? Jadi di sini ada makna tersirat namanya. Tahu nggak tersirat itu opo? Yang opo itu tersirat? Tersembunyi. Benar. Kalau sebenarnya kalau di SMA atau SMP ini bukan predikat ini kalimat ini. But because you are from English literature, specifically in what? Translation? I don't know. Yes. Jadi ini kalau di SMA ini bukan predikat ini kalau kamu pelajari. Tapi kalau di kuliahan khususnya di English literatur ini jadi predikat. Is an engineer. Is an engineer itu kan sebenarnya kan apa itu? Kalau dalam kalimat biasa ya. Dia adalah an engineer. Objek ya. Iya, Penjelas gitu ya.
Tapi ini predikat. Mengapa bisa predikat? Kalau di dalam kita menganalisis phrase tadi, is an engineer. Engineer itu apa? Insinyur kan? Insinyur itu apa? Melakukan sesuatu kan? Itulah makanya predicate. There is an action. Makna yang tersirat. Jadi insinyur kan kayak melakukan sesuatu. Yes, he does something. Something like that, you know. Oh, begitu. Understand? Understand. Gimana dengan Mbak Christina? Understand? And then the other friends? Oh, good. Ini PPT-nya belum ada ya Mbak Nurul? Sudah ada. Udah ya. Oke. And then kita lihat di sini subject. Subjeknya di sini broom, head of the phrase. Oke. Mengapa dikatakan head of the phrase here? Brooms. Yang melakukan menyapu siapa? Si Brooms atau si Neil? Si Brooms yang melakukan. Makanya dikatakan itu subjek yang headnya, yang intinya. Gitu. Yang melakukan actionnya gitu ya. Iya, yang melakukan actionnya, yang utamanya gitu. Gitu. Predikatnya kan menyapu. Oke, tapi kalau kamu tanya ini anak SMP SMA, dia pasti nggak akan tahu sweep clean itu bisa menjadi predikat. Gitu. Seldom bite. Seldom itu apa? Jarang. Itu kan harusnya kan adjektif ya? Bukan, adverb. Adverb of frequency kan? So language is complicated. Do you agree? Even linguists sometimes they get stuck. Gitu. Walaupun dia seorang linguis juga kadang dia bingung gitu. Karena language itu complicated dan berkembang dan kompleks gitu. Tidak ada seperti ilmu matematika 1 plus 1 equals to 2. No. Something like that, you know. Oke, mungkin 50 hari yang akan datang, bukan 50 hari lah. Next time lah, in the future gitu. Mungkin predikat ini bisa diganti gitu. Seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah berapa kali disempurnakan? Sudah berkali-kali. Berkali-kali kan? Itu language is not fixed gitu. Oke, but no problem gitu. No problem. Makanya di dalam mempelajari bahasa itu kamu nggak perlu takut karena tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, asalkan intinya itu ada begitu. Kecuali memang kamu memang harus berdasarkan teori ya, memang harus mengikuti teori itu gitu. Tapi kalau misalnya kamu punya alasan ya no problem gitu ya. And then D, my views are quite different. Apa bahasa Indonesianya itu Mbak Anita? My views are quite different. My view, pandanganku, Sudut pandangku sangat berbeda. Agak berbeda kan? Agak lah. Because it has quiet here. Quiet. Agak berbeda gitu kan. Ini sangat sopan dia. Sebenarnya dia ini mengatakan apa? Pandanganku itu berbeda loh gitu. Cuman dia quiet dia begitu. Itulah dia dalam bahasa juga ada tingkat kesopanan namanya kan. Oke, saya kasih tahu kamu satu tingkat kesopanan dalam mengatakan terima kasih. Oke? Good. Bentar. Contohnya kamu pernah nggak dengar kata thanks in advance? jarang. Thanks in advance. Advance itu di awal. Advance. Terima kasih sebelumnya gitu ya. No. Contohnya gini. Thanks in advance. Begini. Coba kamu lihat di kamusmu advance itu artinya apa?
Advance itu kan bukannya buka kan? Maksudnya di awal gitu. Iya, terima kasih di awal gitu ya kan? Terima kasih sebelumnya kalau bahasa Indonesia mah. Ini menurut kamu sopan atau enggak? Terima kasih sebelumnya sopan. No, Kalau dalam bahasa Indonesia. this is not polite. Kenapa? Why? Hai. Kamu nggak tahu ya kenapa? Enggak. Sama, saya juga nggak tahu. Eh, Oke, let me tell you. Ya, tahu-tahu kok. Oke. Jadi kalau kamu katakan contohnya thanks. Thanks, kalau gini aja, ini dia kayak your friend gitu kan. It's like college gitu, teman kamu. Thanks in advance. Kalau kamu bilang thanks in advance ini, in advance. Ini seakan-akan itu kewajiban dia gitu. Contohnya. Dan itu biasanya dipakai ke bawahan atau yang di bawah kamu, baik dari segi umur ataupun mungkin pekerjaan atau status gitu. Jadi misalnya kalau kamu bilang sama adik kamu, please go to my room tomorrow and clean it, thanks in advance, itu cocok gitu. Itu karena kewajiban dia membersihkan kamar kamu gitu loh. So you use thanks in advance there gitu ya. Kalau thanks aja, ini untuk teman-teman. Kalau misalnya yang sangat umum, thank you very much gitu kan. Itu kayak kamu atau sama di perusahaan, thank you very much, ataupun apa lagi, thanks a lot gitu. Iya, jadi jangan pernah katakan thanks in advance, seems like you are bossy. Oke. kan kalau dalam bahasa Indonesia mah makasih ya sebelumnya gitu. Kayaknya banget loh, apa sopan banget. Yeah, but you know even like English people sometimes use that. I saw they post on Facebook like in Taiwan expats or Taiwan buy selling something like that. But itu tadi, even like native speaker sama seperti kita Indonesian sometimes juga kadang-kadang kan kita bermasalah untuk berbicara kan. Oke, begitulah dia. Desire ini hasrat. Desire, my desire, a desire to excel is commendable. Oke. Excel di sana apa itu? Melebihi atau mengatasi, juga bisa mengatasi. Sebuah hasrat untuk melebihi adalah commendable. Commendable, what does it mean commendable here? Terpuji. Yang patut dihargai, ya, terpuji, tindakan terpuji gitu. Sebuah keinginan untuk unggul. Excel itu unggul, atau kalau dia bisa melebihi, bisa unggul, tapi melebihi kurang cocok di sini. Jadi di situ desire adalah subjeknya, atributnya adalah kan? Di sini sebuah kan? Karena sebuah itu menjelaskan desire. Predikatnya apa? Is commendable, tindakan terpuji. Jadi commendable ini tindakan terpuji. Ada yang kamu lakukan di sana kan? Predikat kan? Hasrat kamu itu, apakah itu predikat atau tidak? Hasrat itu kan predikat kan? Kalau kamu memiliki hasrat berarti kamu punya tindakan, benar nggak? Kalau kamu punya hasrat untuk belajar berarti tindakan kamu apa? Tidur kan? Kira-kira begitulah. Oke. Next, the verb phrase. Ini saya rasa sudah dibahas dulu ya waktu kamu mungkin tahun kedua, when you are on the second grader, right? But maybe we just need to review, ya. Oke, the verb phrase. Verb phrase ini tadi sudah kita katakan di sini. Verb phrase ini dapat terdiri dari verb dan juga noun phrase, gitu.
Terus nanti di sini dibagi ada transitif, intransitif, ditransitif, intensif, kompleks transitif, prepositional. Tapi yang paling umum dibahas itu adalah tran, in, dit, tran ini. Dan ada nanti beberapa lagi gitu. Kita bahas yang pertama, transitive verbs. Kamu sudah bahas ini dalam bahasa Indonesia, saya nggak tahu ya, atau tidak. Kita lihat contohnya, the girls like the dog, gitu ya. You will remember that the noun phrase that dog was apa katanya? Was functioning as the direct object of the verb likes, and that the verb likes was a transitive verb. Oke, mungkin kalau baca ini sedikit membingungkan gitu ya. Tapi apa intinya transitive verbs itu? Apa arti transitive verbs? Membutuhkan objek. Iya, benar, membutuhkan objek gitu. Kata kerja yang membutuhkan objek. That dog di sana apa? Objek. Oke, berarti verbnya di sana mana? Likes. Likes dong. This girl apa? Noun. Gitu. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Coba kamu lihat nomor 1 di sini contohnya. The girls likes. Ada artinya nggak? No, less meaning. Like apa gitu. Coba kamu lihat, kamu buat satu contoh satu orang yang tidak memerlukan objek. Contohnya. Aku makan. Makan apa? Makan juga boleh ya. Iya, tapi makan bisa transitif, bisa intransitif kalau makan kan? Dua-duanya bisa. Apanya? Aku berenang itu bisa nggak? I'm swimming. Boleh, benar. Karena berenang itu nggak apa ya? Pastinya di kolam kan? Ya sudah tahu gitu kan? I sleep gitu ya kan? I sleep. Ya, tidur. Terus apa lagi? Dia meninggal. Meninggal itu apa? Kalau die. Kalau die itu apa tadi kamu bilang, Mbak? Dia meninggal. Meninggalkan die. She dies. I'm died. She dies. Iya kan? Ya mati, ya udah ya mati gitu, nggak ada lagi perlu gitu objeknya. Apa lagi? Dia menang, gimana? She win. Iya kan? She wake up. She wake up, iya benar. Oke. Tahu nggak beda die, dead, dead, gimana? Die mati. Kematian. Dead. Tewas. Dead kematian, berarti dia itu apa? Kata benda. Kata benda. Kalau dead yang ed apa? Dead itu kayak ya, Kata sih, adjektif. kata sifat. Iya. Contohnya, apa yang kata sifat perlu mati? Tumbuhan contohnya. Ini kan pakai ini kamu kan? Iya. Apa bahasa Inggrisnya tumbuhan? Well, My plant is dead. Sifatnya ya. Ini kata sifat, deadnya
Death noun, die adalah verb gitu ya. I'm die. Oh my god. Tapi kalau kamu bilang dia sudah meninggal, kamu bilang apa? Gimana kalimatnya? He's dead. None of them here, none of them. Oh, See, oh past itu loh meninggal dunia, pass away. away. So language is very unique, right? Yeah. Good. Jadi sopan gitu ya. Ya. Siapa yang mau meninggal di sini? Jangan dong, aku belum nikah. Pasti lo meninggal semua. Meninggal semua ntar. Ada. Semua buat gitu. Ada yang mau meninggal, biar saya aminkan. Aduh, jahat kali kau. Aduh. Oke. Meninggalkan mantan lah. Kalau meninggalkan mantan nggak apa-apa ya. Ah, siap pasti langsung. Oke. Oke, ini dia. Berarti ada dia intransitif. Nanti kita bahas dia. Berarti transitive verb adalah kata kerja yang diikuti direct objek langsung untuk menerima aksi dari subjek. Ini paham ya. Intransitive verbs, kata kerja yang tidak diikuti oleh direct object sebagai penerima aksi. Karena memang tidak melibatkan direct object. Sudah cukup jelas begitu. Oke, tanpa direct object, makna kalimat dengan transitive verb akan terdengar janggal. Oke, janggal. Hencikwai ataupun apa itu? Bahasa Inggrisnya. Janggal. Strange. Very well. Rare. Oke. Kalau ke orang kamu bisa pakai kata ini. Wacky, ya. Kamu pernah nggak dengar kata ini? Ini. You are wacky. Wacky. Apa arti wacky? Wacky. Aneh lah. Aneh, ya. Wacky. Baru. Wacky. Aneh karena dia bertindak kayak sesuka maunya, begitulah. Kalau strange beda dia. Strange itu aneh karena memang kayak apa dia? Kalau strange, dia lebih umum sih. Strange itu Kayak biasanya gitu ya. iya kayak nggak biasanya kan. Asing gitu. Kayak asing, nggak biasanya gitu kan. Kalau wacky ini dia kayak bersifat semena-mena gitu. Puk gitu. Contohnya di kelas siapa seperti itu? Anita kan? Kamu harus begini, itu namanya wacky, very strange gitu. Oke. I know her very well. Wacky goes. Ya. Oke. And then contoh transitive and intransitive verb, ask gitu ya kan? I ask, saya bertanya opo gitu kan? I ask for him gitu. I bring, I bring. Kamu bawa apa? Gila ya, bring apa gitu kan? Makanya dulu kalau misalnya teman saya ngomong seperti ini, saya bawa apa? Kan kita langsung bilang gitu kan? Iya, saya mau beli apa? Kamu gila ya kan gitu kan? Karena kita janggal kedengarannya, perjelas dong begitu kan? Mana direct objeknya? Saya membersihkan apa gitu? Explain something. I hit. Siapa tadi yang di bola tadi? Si hit apa tadi? Dianti kan? Dianti hit ball. Coba kamu bilang, dia memukul. Jelas nggak itu? No at all gitu ya. And then there are some words also, some transitive verbs such as kick, learn, paint, sell, touch, want, write. Okay, intransitive verbs, arrive. I arrive, saya sudah sampai. I come, saya datang, begitu. I come. I go, ya go gitu. I lie, Anita lies. Sneeze, apa itu sneeze?
bersin ya kan? Die tadi, work. Oke. She works gitu. Dia bekerja. Don't bother her. She works. Nggak perlu itu. Coba ini. Transitif atau intransitif ini? Coba 3 kata. Apa yang 3 kata bisa kamu cari? Menghasilkan. Itu 4 kata. Sorry. Eat, good. Intransitif of transitive? Itu kan ya makan tadi transitif. How about this one? Apa ya? Aku juga jadi lupa. Waduh. So, apa ya? Kemarin saya ingat-ingat ini. Saya yang buat, saya lupa. Maklum lah ya, sudah tuir ya. Ya udah, kita skip aja lah. Dan jelas sudah banyak contoh. Saya mau kemarin kalian mau tebak-tebak sih. Tebak-tebak. Tapi yang bikin tebak-tebakan. Iya. Apa ya kemarin nih ya? Bukan. I don't know. I'm sorry. Nggak tahu, lupa. Oke lah. Forgive me. Kayaknya ya bon. Iya, benar ya. Gone. Something, ya maybe. Kalau gone itu apa? Gone itu kan pergi berarti intransitif, harus ada transitif, harus pergi kemana atau intransitif ya? Intransitif dong. Oh iya. She's gone. Dia telah pergi kan? Oh iya. Intransitif. Good. Terima kasih Mbak Evi sudah baca, sudah menemukan. Finally you find one. Oke. Saya tebak-tebakan dulu ya. No problem. Seems like you are dukun. Tahu nggak dukun? Aku udah bisa kayak gini kayak dibilang dukun. Ya mah Kalau dukun itu bahasa Inggrisnya apa ya? apa sih? Kayak penyihir itu. Penyihir. Ya tukang sihir. Witch, aku kasih racun. Witch. Jadi kode kurik loh. Okay, good. And then we'll learn about predicate nominative gitu ya. Oke, predicate. Apa itu Mbak Istiqomah predicate? Kata kerja. Nominatif ya. Berarti predicate nominatif ini kita lihat nanti di sini. A tambah A sama dengan 2 gitu. Both sides of the sentence will have equal values. Gitu. Apanya Mbak kamu bilang? Sorry. Contohnya kita lihat di sini ya. Oke, good. Wait. Mbak Anita di mana? Sudah tidur? Enggak. Oh, tumben dia apa? Calm. Miss. Kalau diem berarti tidur. Iya. Siapa yang diam berarti saya anggap tidur ya. Mr. Robert. Enggak, berisik kan kalau aku mengganggu kalian. Gak enak. Aku gak enak sama kalian. Bosku lagi di 21 ini loh. Di 21 Cincu itu tahu gak? Iya tahu. Lagi iya bukan gedung bioskop loh, 21 yang untuk belanja lagi daftarin kartu kreditnya dia. Iya, kartu kreditnya dia kan keblokir. Alhamdulillah. 21 Aima ya. Bukan Aimai. Aimai ya. Aimai itu supermarket kayak kan. Soalnya di sini 21-nya sama Aimai-nya digabung.
sini nggak ada amainya. Yang Oh, satu lagi. wow, no problem. Oke, Mbak Anita, are you still there? Oke, Mr. Robert. Oke, Mr. Robert sama nggak dengan my father? Sama kan? Sama. Ini tadi yang katakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Mr. Robertnya 1, my fathernya 1. Itulah predikatif nominatif, oke? Biar seimbang ya. Ya, seimbang. Non. Gitu. 1 sama dengan 2. Because both sides have equal value, both the subject and predicate nominative must be a noun or pronoun. Berarti ini harus noun ataupun pronoun. Yang mana di sini nounnya? Mr. Robert atau my father? My fathernya apa? Noun juga ya. Noun juga. Kalau pronoun itu kan sudah paham kan? Itu sudah berapa ribu kali itu dibahas. She, he, it, they, we. Oh my god. Dimaafkan. Oke, sekali lagi. Mr. Robert adalah noun. My father juga noun. Tapi bisa juga pronoun. Artinya yang pronoun ini kalau kita ganti Mr. Robert menjadi he, berarti he menjadi siapa di sana? Other. He noun atau pronoun? Pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. Oke, paham ya predikat nominatif ya? Predicate nominatif. Oke, mengapa dikatakan predikat nominatif di sini? Predicate nominatif. Coba kita analisis ya. Predicate itu kan sesuatu yang predikat dari kata kerja kan? Oke, nominatif berasal dari kata nomina. Nomina itu apa? Kata benda atau noun ya? Oke. Father itu ada nggak yang dia lakukan? Oh, siapa bilang? Peran sebagai ayah gitu. Iyo. Peran sebagai ayah. Contohnya tidur, apa lagi? Engineer. Gitu kan? Itu tadi, Mr. Robert, berarti dia kata noun yang berfungsi yang di dalamnya tersirat predikatif, something like that. Oh iya. Oke, Ima? Itu dia predikatif nominatif. Oke, predicate adjective. The adjective in the predicate will modify the subject by describing its appearance or condition. For example, the movie was hilarious. Apa itu arti hilarious? Hilarious mean what? Hilarious is sangat meriah gitu. Oke, biasanya kamu pakai meriah untuk kata apa? Pesta ya. So, please note in your mind when you have a party, you can say and post a status on Facebook. You can say the party was hilarious. Because in the end of this month, people will celebrate what? Not Christmas, come on. Halloween, right? And then you can say the Halloween party was very hilarious. Gitu. Good. Kita lihat di sini movie. Kenapa dia di garis merah ya movie-nya? Jadi predikat adjektif ini adjektifnya
di dalam predikat akan memodifikasi subjek. Mengapa dikatakan memodifikasi? Kita lihat. Hilarious tadi artinya apa? Sangat meriah. Meriah. Atau gembira juga bisa ya. Riang juga bisa. Dia memodifikasi siapa? Si movie. Ternyata kata hilarious ini bisa memodifikasi si movie. Mengapa dikatakan bisa memodifikasi gitu? Karena dia menerangkan si movie tadi. Kalau tidak ada kata hilarious, kita nggak tahu movie-nya bagaimana. Benar atau salah? Itulah adjektif. Hilarious ini adjektif nggak di situ? Adjektif. Gitu ya. Oke. Movie. Mengapa dia mengindikasikan predikat? Itu kan subjek itu tadi yang tidak dipelajari di SMA. Because movie ini apa kerjanya? Mengapain kerjanya movie? Menayangkan. Good, very good. Okay, now you understand this very well. So I'm glad. Okay, jadi kita lihat di sini lagi, the linking verb acts as a connector between the adjective and the word it modifies in the subject. The linking verb di sini siapa di sini? Linking verb. Kalau dikatakan linking verb itu apa, yuk? Iya. Linking verbnya di sini adalah was kan? Is juga linking verb loh, ternyata is. He is a baby. Isnya di sini apa? He is a baby. Iya, is di situ linking verb. Wait. He is a baby. Oke. Isnya di sini apa? Linking verb. Jadi ternyata is apa lagi setelah is, setelah to be lagi, banyak to be. Is apa lagi? Are. Itu adalah termasuk verb, oke? Jadi kalau dikatakan is itu termasuk nggak to be, iya. Is itu termasuk nggak verb, iya namanya. Jadi jangan pernah kamu katakan I am go, pusing. Nggak boleh. Karena am termasuk apa? M termasuk apa tadi M? He is, are, am, where, was? Itu apa? To be. Iya, to be. Oke. The other. Verb kan? Tepatnya linking verb. Jadi kalau kamu katakan I am go, ini berapa verbnya di sana? Ada 2. Pusing. Yang benar itu apa? I go. I go. Gitu kan? Kalau enggak, I'm going. I am going. Karena going ini tidak verb lagi, tapi opo? Itu M. Going itu kan Ini dia kata kerja, ini kan jiran namanya kan? Kata kerja yang Jiran, bukan jiran, tetangga sebelah. Jiran. tetangga kata kerja yang dibendakan. Salam kena, Mbak. Kan udah 4 minggu, Ber. Ya, tapi nggak pernah kenal. Nggak pernah halo. Oke, bisa ya? Mbaknya. Oke, preposition. So we'll learn now about preposition. What does it mean preposition? Preposition adalah apa itu? Kata ketera, Kata depan.
Kata depan. Oke, untuk melengkapi kata selanjutnya atau objek. Oke. Mbak Istiqomah, kamu baca dulu example-nya di sini. Example. She drove to the store. Apa arti drove di sana? Mengendarai. Iya, itu berasal dari kata drive kan? Iya. Drive. Oke. Dia berkendara ke the store gitu. Kemana tadi? Ke 21-nya di Sinchu. Ke 21 dia kan? Oke. To di sini sebagai apa? Preposisi. Oke. Ada banyak jenis preposition. Coba kamu sebutkan. To, with, for, in. In, on, at, Ya, from. from. Banyak lagi. How about along? Bisa nggak along? Bisa. Bahasa Indonesia itu along. Halo. Along. Teman saya. Along itu apa? Sepanjang. Sepanjang. We walk along the river. During juga ya. Ya, during. How about through? THROUGH. Through. True. Oh iya. Oh, true. Iya. Many, right? How about into? Itu juga. He got into the car. Bisa kan? Wait. I'm sorry. Insert. 谢谢. Kita lihat di sini. Oh, oke. Ya. Mana sih? Sabar, Beb. He got Aku lagi ngomong sama dia. Ya, Bang. into the car. Oke, apa artinya he got into the car? Dia masuk. Ke dalam mobil. Jadi supaya English kamu lebih ala-ala gitu ya, kamu pakai ini. Masuk itu got into. Oke. I got into home and I saw my boyfriend there and I was shocked because he was apa? Dengan perempuan lain. Ya. He was, you name it, okay? You name it. Oke. Gitu dia. I got into gitu ya. Oke. Biasanya Mbak Anita setiap hari Minggu kemana? Ke aula kan? Jalan kabur dia mah. Nggak tiap hari Minggu aja. Ke aula dia biasanya ya. Di TMS. I got into Taipei Main Station gitu kan? Saya tahu kamu selalu di sana. Ada patak kuda. Soalnya kita kan berdua sering di sana. Masa kamu? Waduh. Aduh. Ayo ngerupi ya. Ada deh. Iya. Ih, Oke. Paham ya di sini ya, Mbak ya? Paham. Kemarin sudah ada juga saya kirim di grup ya, sebagian kan? Oke. Jadi preposisi itu banyak juga, ada jagonya juga. To juga termasuk, atau bukan tuke ya, sorry, ini huruf besar kali ya. To, and then towards ini apa artinya? Terhadap gitu. terhadap. Through. Terus apa lagi? Across. Tahu nggak across ini? Yang melewati. Across, menyeberang. Ternyata across juga termasuk preposisi. Menyeberang apa biasanya? Cross the itu jalan atau lautan. Laut. Over. And then we have along. And then we have in. What else?
on. What else? Into. Udah. At. Do you have another one? Masih ada dan lainnya. From. Okay. With. Of. Right? About. So many. Beside, how about beside? Yes. Beside. Under, yes. Not underwear, ya. Okay. And etc. You name it, you can search it, you can serve it on internet. Inilah preposition ya. Jadi preposition ini kata depan untuk menjelaskan kata berikutnya atau objek. She drove to the store. How about of? Make one sentence. Of, please. What kind of food that you like? Boleh nggak what kind of food you like? Yeah. One kind of food you like. You know what? What kind of food I like? Makanan busuk. Apa kemarin busuk yang kita belajari? No. Busuk. Makanan busuk. Lupa kan? Oh my god. Apa kemarin? Not spoil, the other one. I told you last week. Start from R. R. Rotten. Oh my god. Minggu lalu ada yang kita verb. Yang verb itu yang disengaja, tidak disengaja. Dasar lu. Kemarin kamu tidur kan? Ya namanya tidur. Rotten food. Okay, I like rotten food ya. Jadi kalau kak, siapa yang suka nasi busuk di sini? Makanan busuk. Oke. Jangan bilang spoiled ya. Karena spoil itu, kenapa? Kalau spoil itu dia kayak apa ya? Rusak ya, makan rusak. Iya, yang rusak begitu. Dan spoil juga bisa manja kan? Manja ya. Manjalita ya. Okay, good. And after preposition, we learn about postposition. Berarti post, we have pre, and then we have post, gitu ya? Yep. Oke, berarti itu lawan katanya gitu. Cuman ini jarang sih di analisis dalam sentence begitu. Oke, in many head final languages, for instance Urdu, Bengali. Urdu itu kayaknya di India kali ya, nggak tahu. Bengali, Korean, Tamil, Turkish, Hindi, and Japanese. Ada nggak yang tahu di mana Urdu? Di mana ya Urdu ya? Ini kan suatu ilmu sama kita. Oh ya kan India benar. Iya di India kan. Oke, jadi India itu they have rich languages, you know. India itu banyak sekali bahasanya, same as Indonesia, ya. Bengali, Korean, Tamil juga di India kan? Turkish, Hindi also India, and Japanese. The words of grammatical function come after. Ini yang harus kamu pahami. Come after. What does it mean? Come after. Datang setelah ataupun digunakan muncul setelah. Not before.
if the sentence of the word is not before is pre ya. Not before. Such words are the commonly called postposition. Ya kan? Example, di dalam bahasa Japanese ini banyak sekali katanya itu apa? Postposition. Coba kita lihat dalam bahasa Inggrisnya ya. 3 minutes before. Yang mana di sini postpositionnya? Before, right? Before ini menjelaskan apa? Minute. Apa arti before di sini? Setelah. Gitu kan? Sorry. Sebelum ya. 3 menit 3 menit sebelumnya. Tapi sebelum ini diletakkan after minutes kan? One sentence please. Postposition. Anybody home? Halo manusia. Oke, saya buat satu ya. Awas kalian nggak bisa buat satu. Awas. Kok nggak bisa ditulis? Wih. Ayo, semangat. Saya buat satu ya. 2 juga boleh. Satu aja. Oke. Coba baca yang kuat-kuatnya sekuat-kuatnya Mbak Anita. My life afterward. Apa artinya itu? Setelah ini. Setelah ini atau setelah itu? Yang mana di sana postpositionnya? Afterward, gitu ya kan? My plans after that, ya kan? Jadi after that di sini adalah bukan harus after sih, pokoknya dia menjelaskan ini. Sesuatu yang terjadi setelah itu, bukan harus setelah, tapi menjelaskan, tapi ditempatkan setelah kata yang kita mau intinya gitu. I think there are lots of examples of postposition. Ayo, kalau nggak boleh nanti kita nggak kita lanjut ya. Aduh. Ya. pakai before kayak gini. Jangan lagi kata pakai before. Oh, not only after. Long time ago. Yang mana di sini postpositionnya? Ago, sudah tahu kan? Pakai go boleh. Ago atau go? Go. Bukan go lah, long time go. Mana ada long time go? Over ago. Apa yang tadi Mbak kamu bilang? Over ago. Over ago. Apa artinya itu? Lebih KM. Lama. Over ago. Over ago. A little bit strange, right? Over time yang ada kan? Over time.
Jadi overtime. Jadi time di sini Overtime lembur. ya lembur atau mungkin juga apa ya? Kelebihan waktu gitu ya. Jadi time di sini adalah sebagai posisi Position. menjelaskan ini kan, paham ya? Hmm. Coba sekali lagi Sarah jelasin. Position aku agak Oke. Preposition itu kan ditempatkan di sebelum gitu kan? Tuh. Kalau postposition setelah. Nah, setelahnya kan contohnya setelah kata yang kita sorotin begitu. Contohnya I went to Jakarta. Wait. Jakarta long time ago. Berarti time long time kan? Kita menjelaskan long time di sini kan? iya. Kita buat di sini. Kalau misalnya saya tidak buat ago, ada nggak artinya ini? Ada. Nggak ada. Berarti ego adalah position. Diposisikan setelah kata yang dituliskan. Iya, Bang ya. Iya, iya. Oke. Bisa ya? Good. Sampai jam 1 ya nggak terasa. Wow. Oke. Nggak apa-apa. Form and function. Ini sudah sering dipelajari di buku ya. Jadi saya nggak perlu pelajari banyak ini. SPO. Subject, Predicate, Object. Udah tahu ini ya? Iya. Oke, kita skip ini. And then noun phrase versus adjective phrase ya. Noun phrase versus adjective phrase. Kita lihat di sini. What is noun phrase? Noun phrase ini apa? Basically a phrase that acts as a noun. Berarti kalau bahasa Indonesia kan apa ini Mbak Ivy? Noun phrase biasanya itu sebuah frasa yang berfungsi sebagai kata benda. Iya, benar. Gitu ya. A noun phrase typically includes a pronoun or a noun and its modifiers. The main word or head in a noun phrase is a noun or a pronoun. Gitu. Kita lihat. They bought a new house. A new house adalah noun phrase. Kenapa? Kan tadi you house itu kan apa sih baru Iya. barunya itu apa sih namanya Kan udah kata, kumpulan kata kan Iya. itu new sama house. New dan house. Noun. Kalau new kan adjective. Adjective yang menjelaskan si house. Oke. Modifiersnya siapa di sini? New, good. Oke. Paham ya? Kita lanjut karena waktunya kita terbatas. Adjective phrase refers to a phrase that modifies a noun. It builds upon an adjective which functions as the head word of the phrase. For example, she seemed extremely pleasant. Mbak Anita, apa artinya ini? sangat Seemed, apa artinya seemed? Seemed, same. Terlihat kan? Kelihatan, ya. Kelihatan. Dia kelihatan sangat menyenangkan. Yang adjective praise di sini apa? Extremely pleasant. Coba kita analisis dulu dia mengapa ya begitu. Oke. Dia katanya memodifikasi noun.
Siapa di sini noun? Pleasant. Pleasant itu artinya apa? Menyenangkan. Menyenangkan. Pleasant kan nyaman, berarti adjektif. Oke, salah semuanya ya. Pleasant ini adalah kata sifat. Yang nounnya siapa? Si-nya kan? Wait. Kan ini kan? Extremely pleasant. Si-nya kan? Oh iya. Here. Right? Benar atau benar? Coba yang ini, yang nomor 2, Mbak Anita baca lagi, Mbak Ayo. You are much quicker than I. Artinya apa? Kamu lebih cepat daripada aku. Berarti much quicker-nya di sini adalah adjective phrase. Yang memodify you. Iya, memodify you dia. Artinya, yang disorotin kan di sini kan you kan? Kamu loh, much quicker than I. Kamu. Siapa yang much quicker-nya? Ya you gitu. Itu artinya memodifikasi di sini. Yang extremely pleasant siapa di sini? Si-nya. Good. Oh iya. And then adverb phrase. Adverb phrase refers to a phrase that often plays the role of telling us when, where, why, or how an event occurred, in which the adverb functions as the head word of the phrase. Examples: we are expecting him to come next year. Ini paham lah ya adverb phrase ya. Apa adverb itu? Keterangan. Yang mana di sini mengatakan keterangan? Next year. Oke. Pokoknya keterangan kan next year. Next year di sini keterangan apa? Oke. He ran very quickly. Very quickly. Keterangan apa itu? Sifat. Keterangan sifat. Oke. Keterangan apa very quickly? Sifat ya. Frekuensi. Iya. Bukan frekuensi deh. Sifat benar. Sifat. Oke. Ini paham ya sampai di sini ya. Banyak kan keterangan cara, keterangan alat, keterangan waktu, keterangan tempat. Oke. Kalau di dalam bahasa Indonesia kayaknya lebih banyak daripada Inggris. Kalau nggak salah. Ya. Very quickly. Oke, selanjutnya kita juga punya di sini ditransitive. Apa itu ditransitive? The pattern is subject, verb, indirect object, direct object. Berarti berapa objek di sini? 2. Berarti kalau ada 2 objek itu namanya ditransitive. Contoh, the man gave the kid a red balloon. Yang mana di sini indirect object? The kid. How about direct object? Red balloon. Yeah, a red balloon, gitu ya. Okay, the second. My mother took me to the dentist. Yang mana di sini indirect object? Me kan? Me. To the dentist apa? Direct object. 2 objeknya. Itulah ditransitive, okay? Bisa. Okay, imperatives. Imperatives, I don't think so. You don't understand about this one because it occurs in your daily activities such as go away. Gitu ya. Imperatif itu kata apa itu? Kata perintah. Kata perintah. Ya. Oke, bisa dia like giving a direct or order or command or giving a warning or prohibition or giving advice and then giving instruction or request gitu. Please don't
Don't go. Reconsider. Watch out. Don't touch me. Gitu. Ini paham lah ya. Ini tidak perlu saya jelaskan. Siapa yang tidak paham nanti silakan teks saya. Oke. The other verbs group. Oke, tense in English. Jadi sebenarnya tenses di dalam bahasa Inggris itu hanya ada 2. Benar nggak? Bisa kamu bilang salah. Oke, saya hargai itu. Itu kamu pelajari ketika di SMA. Beda lagi kalau kamu mahasiswa sastra Inggris. Katanya tenses dalam bahasa Inggris itu 2. Oke, setuju. Bisa kamu bilang 3. Oke, benar. Bisa kamu bilang 16. Itu benar. Oke? Mengapa saya bilang seperti itu? Sebenarnya kalau misalnya kamu belajar tenses yang nggak perlu kamu pelajari 16-16-nya itu. Benar nggak? Yang perlu itu adalah present, apalagi? Past, dan future. Karena ini yang paling umum kan? Makanya saya katakan 3 tenses dalam bahasa Inggris. Gitu. I went last week. I went to bla 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 last week. Itu past. I go to the market today. Present. I will go to your home next year. Past future kan? Itu aja 3. Tapi kalau dibagi-bagi lagi bisa jadi 16. Oke. Di buku ini dikatakan tenses ini di dalam bahasa Inggris hanya terdapat 2. Benar atau benar? Kita benarkan aja biar senang dianya kan? Mengapa seperti itu? Karena tenses itu hanya berasal dari present dan past. Present yang terjadi pada waktu sekarang. Ini past. Makanya dikatakan the other verbs group. Ya, tidak bisa kita salahkan mereka. Oke. Mengapa tidak future begitu? Karena future ini mengindikasi other ways by using auxiliaries. Auxiliaries. Apa itu auxiliary? Ayo. Oke. Auxiliary itu dia kata kerja bantu yang membantu. Membantu apa? Membantu verb atau mungkin membantu adverb yang gitu ya. Contoh auxiliary verb ini apa contohnya? Auxiliary. Ada auxiliary verb, ada auxiliary, banyak jenisnya sih. Contohnya been. Benar nggak? Yuk. Sorry. Contohnya ini adalah been. Ini berasal dari kata be kan. Be juga termasuk apa lagi? Am. Banyak tadi sudah kita pelajari. Was. Where. Ada lagi dia termasuk would. If there is no rain, I would not go to your home. Itu kan? Would. Jadi tenses dalam bahasa Inggris itu hanya 2. Secara garis besar gitu, secara garis besar ya. Tapi nanti kalau ada soal ujian, berapa tenses bahasa Inggris 2 kamu bilang? Siapa gurumu? Jangan bilang saya ya. Itu keterlaluan. Jangan jadi gitu. Artinya tenses ini secara garis besar hanya ada 2. Karena kalau yang future dan past participle dan lainnya itu dibantu dengan auxiliary ya. Auxiliary. Oke. Termasuk juga seperti apa ya, has, termasuk juga seperti did, ya kan? Oke. Terus kamu tahu nggak pemakaian kata do? Do. Do you love me? No. Iya benar. Coba tidak kata tanya, coba.
Tidak kata tanya, do I. Itu sudah kata tanya. Sehat? I do. Yes, I do. Gimana kalau penekanan? Penekanan. Do you hear? Kayak gitu ya. You hear me? Contohnya gini. Bisa nggak ini? Kalau do ini verb nggak? Verb. Oke. Ini tadi ya. I am it. Salah atau benar? Salah. Nggak boleh kan? Karena am tadi verb kan? Oke, kalau do verb nggak? Verb. I do it. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Kenapa bisa satu enggak? That is language. Do di sini adalah pengecualian ya. Karena do itu dia berfungsi sebagai auxiliary verbs yang menegaskan. Contohnya kamu marah. Kamu lagi apa? Makan. I eat. Bla bla bla. Kamu makan. I do eat noodle gitu. Jadi aku makan mie loh gitu kira-kira. Bisa ya? Oke, jadi ini dia penggunaan kata do. Karena di buku juga ada itu ya, do di situ ya. Bagaimana kamu menggunakan do. Tapi kalau menggunakan do dan does, saya pikir kamu sudah paham semuanya ya. She does, he do nggak boleh. He does gitu ya. Oke. Tapi kalau kamu katakan do ditambah verb one, itu dia yang menegaskan. Cool. Oke, modal auxiliary ya. Contohnya, modals ini help the main verb express special meanings like ability, permission, etc. Contohnya, he can drive. Yang mana di sini yang modal? Iya, can kan? Oke. Don't use infinitive with modals. Apa itu arti infinitive? Lupa. Kalau kayak gini lupa. Infinitive itu apa? Ya, apa ya? Yang pakai tuh bukan. Oke. Infinitive itu bentuk dasar dari kata kerja. Infinitive bentuk dasar kata kerja. Contohnya kita lihat di sini ya. Don't use an infinitive with modals. Modals ini tadi yang mana tadi? Can. He can go. Not he can to go gitu ya. Berarti infinitive ini juga termasuk, nanti bisa kamu ulangi lagi ya apa itu infinitive ya, karena kan kita nggak punya waktu lagi kan. Nanti minggu depan saya tanya kamu apa itu infinitive, oke? Kita diskusikan minggu depan, oke? Don't use the auxiliary do, does, or did. Can you swim? Not do you can swim, ya kan? Do you can swim? Itu salah. Do you can. Tapi bisa nggak kamu bilang do you eat pork? Bisa nggak? Bisa. Karena di sana tidak ada di sana can-nya yang berfungsi sebagai modal kan? No, I don't eat pork gitu. Terus kalau misalnya kamu bilang do you swim, itu artinya jadi apa? Apakah kamu sedang melakukan berenang gitu ya? Nah,
Tapi kalau kamu mengatakan bisakah kamu berenang, kamu bukan mengatakan do, tapi can. Ya kan? Yes. Can you? Okay. The form the negative. Put not after the modal. Okay. Saya tanya aja dulu ya. Jenis modal dalam bahasa Inggris apa aja yang kamu tahu? Jenis modal dalam bahasa Inggris. Can, could, must, shall ya, shall shall, should, will, would, ya kan? Benar. May, might, have to. Itu dia modal kan? Oke. Oke. Kalau infinitif ini dia kebanyakan jenisnya adalah to. Ya, to. Bisa nggak contohnya kamu bilang gini? I will lock the door to prevent, apa bahasa Inggrisnya pencuri? To prevent pencuri. To prevent the thief come. Bisa nggak? To prevent. Jadi to di sana adalah infinitive. Jadi infinitive ini adalah menambahkan to sebelum verb. Oke? Bingung atau tidak? Bingung. Oke. He can to go. Mana di sana infinitive? To. Can apa di sana? Can. Modal. Bisa nggak kamu gunakan modal tambah infinitive? Jangan pernah, oke? Itu aja intinya. He can go. Oke, selanjutnya primary auxiliaries ya. Ini sudah paham lah menurut saya ya, yang perfect ya kan? Perfect aspect artinya perfect aspect ini apa artinya perfect di sini? Sempurna. Berarti ini dia sudah atau telah ya. Makanya present perfect tense itu dia yang sekarang sampai apa itu present perfect tense? Kejadian yang present perfect yang sekarang sampai di waktu yang akan datang gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah perfect tense, dia biasanya menggunakan kata has atau had gitu ya, ditambah dengan verb 3. Oke. Had finished artinya adalah telah gitu ya. Telah. Progressive aspek di sini kalau dikatakan progress apa artinya, Mbak? Sedang berlangsung gitu ya. Itu biasanya dia menggunakan verb ing ya. Giving, working gitu. Oke. Sudah hampir jam apa ya? Do. I like banana. Benar nggak ini kalimatnya? Benar. I do like banana. Ini tadi benar nggak? Nah, ini menggunakan kata do kalau dia mengatakan penegasan. I do like Anita. Anita doesn't like you. Oh, thank you. Oke, inilah bagaimana menggunakan kata do tadi. Ada nggak, Mbak, pertanyaannya? Oke, diulang aja ya. Saya yakin kalau kalian ulangi pasti bisa lah. So a little bit confusing, but I believe that if you... Mengapa juga saya... Sebenarnya gini ya, kalau saya juga sebenarnya disuruh mengajarkan kayak tenses segala macam, saya kadang nggak bisa gitu. Nggak bisa. Karena mungkin because I'm not English native speaker. Tapi saya kadang itu mengerti itu salah dan benar gitu. Tapi saya nggak bisa mengungkapkannya. Jadi kalau kamu sudah ada di fase itu berarti kamu sudah bagus lumayan gitu. Contohnya begini.
I can to go to market. Ini I can to go to market. Mungkin artinya ini apa? Saya dapat pergi ke. Ini kesalahan orang Indonesia selalu. Saya bisa pergi ke pasar, gitu kan? Oke, kamu mungkin nggak bisa menjelaskan ini infinitif, ini apa, ini modal. Kamu nggak bisa, tapi kamu ini salah. Kamu tahu ini salah kan? Nah, kalau kamu sudah ada di fase ini, kamu sudah terkatakan medium gitu. Nope. Oke, jadi saya harap kamu sudah berada di fase ini. Ketika kamu baca kalimat, kamu tahu itu janggal dan kamu bisa memperbaiki, tapi kamu tidak bisa menjelaskan, itu sudah bagus. Begitu. Oke? Oke. So, do you have any question for today's meeting? If no, Direkam atau lupa ngerekam lagi? Saya rekam sih. Cuman kalau kalian mau minta secepatnya, minta aja ke PP Elemennya ya. Tapi mungkin besok saya upload karena ini besar banget ini apanya. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah saya upload ya. Oke, terima kasih untuk datang. Thank you for coming to our class. See you next week. And maybe in the end of our class in meeting 8, right? I will invite one teacher to explain you about our lessons. Yeah, yeah, he is from Taiwan and his English very well, and he graduated from National Taiwan Normal University and will explain you something about linguistic, and you can have a discussion with him if he can join. Okay, thank you for coming. Selamat belajar untuk pertemuan selanjutnya. Bye bye. Bye. Thank you. Yeah.